Halo semuanya, hari ini kita akan belajar bagaimana menyusun anggaran untuk sebuah perusahaan. Jadi, materi kita adalah tentang master budget, jadi bagaimana menyusun anggaran secara komprehensif. Tapi untuk kali ini saya hanya akan membahas penyusunan anggaran, tapi tidak untuk keseluruhan master budgetnya. Jadi hanya sebagian saja yang saya ambil. Jadi untuk materi kita, untuk latihan soal-soalnya itu saya ambil dari buku Garrison, dan sebenarnya adik-adik wajib mengerjakannya lewat Excel, tapi untuk saat ini saya akan menyampaikannya dalam PowerPoint. Jadi penugasan berikutnya adik-adik wajib menggunakan Excel ya. Jadi kita akan mulai membahas soal dari perusahaan yang namanya minor corporation. Jadi perusahaan ini memproduksi dan menjual produk seasonal atau musiman, di mana puncak penjualannya terjadi pada kuartal ketiga. Jadi ini adalah informasi yang diberikan perusahaan untuk operasionalnya di tahun kedua. Jadi harga jual produk itu adalah $8 per unit, di mana jumlah perkiraan penjualan untuk tahun kedua dan kuartal 1 2 tahun ketiga itu ditampilkan di soal seperti ini. Jadi kita juga diinformasikan informasi tentang kuartal tahun ketiga untuk kuartal 1 dan 2, karena ini berkaitan dengan persediaan akhir barang jadi dan juga bahan baku. Nah, kemudian informasi yang juga disediakan di sini adalah penjualan dilakukan secara kredit dengan pola pengumpulan piutang 75%. Pembayaran itu akan dilakukan di kuartal saat penjualan dibuat, sisanya itu akan diterima di kuartal berikutnya. Saldo awal tahun untuk piutang dari perusahaan adalah 65.000 dan itu diyakini akan diterima pembayarannya di kuartal pertama tahun kedua tersebut. Kemudian perusahaan ingin memiliki persediaan akhir barang jadi di setiap kuartal sebesar 30% dari rencana unit penjualan kuartal berikutnya. Pada akhir tahun pertama, perusahaan memiliki persediaan akhir 12.000 unit. Jadi ini adalah persediaan akhir tahun pertama, dan ini otomatis dia akan menjadi persediaan awal tahun kedua. Nah, untuk bahan bakunya, perusahaan untuk membuat satu produk itu memerlukan 5 pon bahan baku, di mana perusahaan menetapkan untuk memiliki persediaan akhir bahan baku sebesar 10% dari keperluan produksi kuartal berikutnya. Jadi, ini dilakukan untuk memperlancar proses produksi, sehingga di akhir kuartal dia membutuhkan adanya stok. Nah, pada akhir tahun pertama perusahaan memiliki 23.000 pon bahan baku. Jadi, ini adalah persediaan akhir tahun pertama, maka dia otomatis akan menjadi persediaan awal tahun kedua. Jadi, ingat ini yang bahan baku. Kalau yang slide sebelumnya itu adalah barang jadinya. Nah, harga bahan baku adalah 0,8 per pon. Kemudian perusahaan setiap membeli bahan baku, pembayarannya itu 60%-nya dibayar di kuartal saat terjadi pembelian, sisanya dibayar di kuartal berikutnya. Nah, pada awal tahun kedua, saldo akun utang pembelian bahan baku itu adalah 81.500, dan ini akan dibayar di kuartal pertama tahun kedua. Dan ini adalah permintaan atau yang diminta oleh kita untuk dibuat, yaitu kita diminta menyusun anggaran kuartalan dan juga total tahunannya. Anggaran apa saja? Jadi yang pertama kita diminta membuat anggaran penjualan atau sales budget, kemudian expected cash collection atau schedule pengumpulan kasnya, kemudian yang ini ya, sales budget kita diminta buat, kemudian production budget, ini anggaran produksi juga kita diminta untuk membuat. Kemudian ada direct material budget atau anggaran bahan baku yang ini. Kemudian kita juga diminta untuk menyusun cash budget, tapi ini terpisah ya. Jadi ada penerimaan uang atau schedule of expected cash collection, sama pengeluaran uangnya sebatas pengeluaran uang untuk membayar pembelian bahan baku. Jadi dia schedule of expected cash payment for purchases of materials. Jadi sebagian dari komponen cash budget. Nah, yang lainnya kita tidak bahas, termasuk juga biaya tenaga kerja, BOP, termasuk selling administrasi, expense, itu kita tidak bahas. Jadi kita bahas master budgetnya hanya sebagian.
Nah, yang pertama kita akan buat adalah sales budget atau anggaran penjualan. Jadi dalam anggaran penjualan di sini yang kita butuhkan dibuat itu adalah anggaran dalam satuan uangnya. Jadi berapa rupiah atau berapa dolarnya. Nah, kita membutuhkan informasi berapa unit barang yang akan kita jual di kuartal di setiap kuartal untuk tahun kedua. Ini kita ambil langsung dari soal. Kalau dalam praktek ini harus diramalkan penjualannya dan ini adalah tugasnya anak marketing. Nah, kemudian harga jual per unitnya kita tinggal kalikan dengan masing-masing. Harga jualnya $8 sesuai dengan yang ditetapkan di soal. Kemudian kita kalikan saja dan ini adalah nilai penjualannya. Jadi anggaran penjualan berhenti sampai di sini. Anggaran penjualan ini adalah yang pertama kali kita buat dan ini akan menjadi dasar untuk menyusun anggaran-anggaran berikutnya. Nah, berikutnya kita akan menyusun schedule untuk pengumpulan kas atau cash collection-nya. Jadi kita diberikan informasi bahwa 75% dari penjualan produk kita itu akan dibayarkan di kuartal yang sama dengan penjualan. Sisanya 25% itu dibayarkan di kuartal berikutnya. Jadi kita mulai dulu dari saldo piutang, karena tadi disampaikan bahwa di akhir tahun pertama itu masih ada saldo piutang dan itu akan dibayar di kuartal pertama tahun kedua. Jadi ini ya 65.000, sehingga di tahun kedua kita tinggal salin 65.000. Untuk penjualan kuartal pertama sesuai dengan slide sebelumnya ketika kita menyusun anggaran penjualan kuartal pertama itu adalah $320.000. Sebanyak 75%-nya itu diterima di kuartal pertama. Jadi ini ya 75% dikalikan 320.000 hasilnya 240.000. Sisanya 25% dibayar di kuartal berikutnya yaitu kuartal kedua. Kemudian tinggal dijumlah. Untuk kuartal kedua penjualannya, jadi di kuartal pertama tentu saja tidak ada angka, adanya di kuartal kedua, di mana nilai penjualan kuartal kedua 480.000, sebanyak 75%-nya diterima di kuartal yang sama yaitu kuartal kedua, sisanya di kuartal ketiga. Kuartal ketiga 75% dari 800.000 yang kita buat di anggaran penjualan slide sebelumnya itu akan diterima di kuartal bersangkutan, kuartal ketiga, sisanya di kuartal keempat. Nah, untuk kuartal keempat kita akan melakukan penjualan sebanyak $400.000 di mana 75%-nya itu kita terima di kuartal keempat. Nah, sisanya yang 25% tidak muncul di sini karena dia akan muncul di kuartal pertama tahun ketiga. Ya. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan saja hasilnya gitu ya. Bentar. Jadi pengumpulan kas yang akan kita terima di kuartal pertama itu adalah sebesar $305.000. Kemudian di kuartal lainnya di tahun kedua kita tinggal jumlahkan. Kemudian secara tahunan kita akan mendapatkan uang dari penjualan barang itu sebesar $1.965.000. Nah, berikutnya yang akan kita buat adalah anggaran produksi. Nah, untuk bisa menyusun anggaran produksi, kita kembali lagi lihat ke soal berapa sih jumlah unit yang akan dijual di setiap kuartal tahun kedua. Jadi ini disalin lagi yang ada di soal. Sebenarnya ini juga bisa dilihat di anggaran penjualan ya. Jadi dia muncul yang dalam unitnya. Kemudian untuk tahunan dijumlahkan. Nah, sekarang berapa jumlah yang diproduksi itu tentu saja tidak hanya berdasarkan yang dijual. Kenapa? Karena perusahaan menginginkan punya persediaan akhir di setiap akhir kuartal. Untuk kuartal pertama, persediaan akhir yang diinginkan oleh perusahaan itu adalah 18.000. Nah, kita akan lihat dari mana datangnya angka 18.000. Jadi, soal mengatakan bahwa perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi itu adalah 30% dari rencana unit penjualan kuartal berikutnya. Kita lihat untuk kuartal pertama, persediaan akhirnya berapa? Kita harus tahu berapa unit barang yang akan dijual di kuartal kedua, yaitu 60.000. Sehingga persediaan akhirnya adalah 30% kali 60.000. Seperti ini ya, sudah saya tulis. Hasilnya 18.000. Nah, begitu juga untuk yang kuartal kedua, 30% dari 100.000. Kuartal ketiga, 30% dari 50.000.
Nah, untuk kuartal keempat kita membutuhkan informasi berapa unit yang akan dijual di kuartal pertama tahun ketiga yang ini. Di soal disebutkan ya ada 70.000, berarti 30%-nya adalah 21.000. Nah, untuk yang tahunan jangan dijumlah seperti yang unit terjual ini ya. Jadi kalau persediaan akhir tahun kedua itu sama dengan persediaan akhir kuartal keempat yang ini. Jadi sekali lagi jangan dijumlah kalau untuk persediaan. Nah, yang dibutuhkan berarti berapa? Tinggal dijumlah saja. Jadi 40 plus 18 itu hasilnya total barang, total unit yang dibutuhkan itu adalah 58.000. Kemudian kuartal lainnya juga sama, tinggal dijumlahkan. Nah, sekarang kita harus menguranginya dengan persediaan awal barang jadi. Jadi setiap awal ada persediaan barang jadi sehingga jumlah yang kita butuhkan yang ini ya, yang 58.000 itu tidak perlu diproduksi sampai 58.000. Mengapa? Karena kita punya persediaan awal yaitu di sini 12.000. Jadi angka 12.000 ini diperoleh di soal. Soal mengatakan bahwa persediaan akhir tahun lalu adalah 12.000 sehingga dia otomatis menjadi persediaan awal tahun kedua. Nah, untuk yang kuartal kedua persediaan awal dari barang jadi untuk kuartal kedua itu berasal dari persediaan akhir pada kuartal sebelumnya. Jadi yang ini ya, angka 18.000 ini akan menjadi persediaan akhir kuartal pertama, itu akan menjadi persediaan awal kuartal kedua. Begitu juga kuartal kedua ini ya, persediaan akhirnya otomatis menjadi persediaan awal kuartal ketiga. Begitu juga yang kuartal 3, akhir kuartal 3 dia akan menjadi persediaan awal kuartal keempat. Nah, untuk yang tahunan, jadi persediaan awal tahun kedua itu adalah sama dengan persediaan awal tahun, yaitu awal kuartal pertama. Nah, kemudian ini dikurangi 58 dikurangi 12.000. Nah, inilah jumlah produksi yang diperlukan, yang harus kita buat. Jadi jumlah unit yang akan harus kita produksi di kuartal pertama itu adalah 46.000. Nah, yang lain juga sama caranya. Nah, di sini saya tambahkan juga informasi untuk kuartal pertama tahun ketiga. Jadi dimasukkan juga di sini, sehingga di sini kita menemukan bahwa untuk kuartal pertama tahun ketiga, jumlah unit yang harus diproduksi itu adalah 73.000. Jadi kenapa kita harus tahu informasi ini? Karena itu hubungannya dengan keperluan bahan baku kita, terutama dari sisi persediaan. Nah, sekarang kita bahas anggaran bahan baku. Jadi kita membutuhkan informasi dari slide sebelumnya, yaitu dari anggaran produksi. Ini ya, required production, itu tinggal disalin dari anggaran yang sebelumnya. Nah, kemudian kebutuhan bahan baku per unit disebutkan tadi adalah 5 pon per unit bahan baku, sehingga tinggal dikalikan. Nah, ini adalah hasilnya unit bahan baku yang diperlukan untuk bisa memenuhi kebutuhan produksi. Nah, sekarang perusahaan disebutkan dia ingin memiliki stok bahan baku di akhir periode, di mana soal mengatakan stoknya yang dia inginkan adalah 10% dari kebutuhan produksi unit barang jadi di kuartal selanjutnya. Jadi kita lihat di sini. Jadi angka 36.000 ini berasal dari 10% dari kebutuhan produksi kuartal yang berikutnya, yaitu kuartal kedua. Begitu juga untuk kuartal kedua, berapa persediaan akhir barang jadinya? 10% dari yang kebutuhan produksi kuartal ketiga. Jadi begitu seterusnya. Jadi angka yang di akhir tahun kedua, persediaan akhir, jadi ending itu persediaan akhir, itu berarti untuk persediaan akhir tahun kedua itu berasal dari persediaan akhir kuartal keempat yang ini ya. Jadi angka 36.500 berasal dari mana? Dari sini, kuartal pertama tahun ketiga. Itu sebabnya ditampilkan yang ini untuk mengetahui berapa sih kebutuhan produksi kuartal pertama tahun ketiga, karena itu dia akan menjadi persediaan akhir yang harus kita miliki di akhir kuartal keempat.
Nah, itu kemudian kita tambah, ketemulah total bahan baku yang dibutuhkan. Ini. Ya. Nah, sekarang dikurangi. Ternyata perusahaan juga punya persediaan awal. Jadi kalau perusahaan punya persediaan akhir, dia otomatis akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Jadi, untuk unit bahan baku yang menjadi persediaan awal itu 23.000 yang kuartal pertama. Nah, itu berasal dari soal yang sebelumnya, atau ada di soal biasanya disebutkan. Kemudian persediaan awal bahan baku kuartal kedua itu berasal dari persediaan akhir kuartal pertama yang ini. Ya, kemudian persediaan awal kuartal ketiga itu berasal dari persediaan akhir kuartal kedua. Begitu juga yang persediaan awal kuartal keempat berasal dari persediaan akhir kuartal ketiga. Nah, kemudian untuk yang tahunan, persediaan awal bahan baku untuk tahun kedua, persediaan awalnya itu pasti berasal dari persediaan awal kuartal pertama. Nah, kemudian setelah kita kurangi, maka jumlah unit yang kita beli itu adalah ini. Ya, kita hanya cukup membeli 243.000 di kuartal pertama dengan harga $0,8 per pon. Harganya per pon 0,8 itu ada di soal. Dikalikan saja, kemudian ketemulah inilah biaya bahan baku yang akan kita beli. Jadi cost of raw materials to be purchased itu $194.400. Nah, kuartal lainnya sama, tinggal dikalikan saja. Jadi ini adalah anggaran pembelian bahan baku. Nah, sekarang expected cash payment. Jadi kita akan membeli bahan baku, itu artinya kita akan mengeluarkan uang untuk membeli bahan baku. Soal mengatakan bahwa 60% pembelian akan dibayar di kuartal yang bersangkutan, sisanya 40% dibayar di kuartal berikutnya. Nah, jumlah pembelian untuk bahan baku, jadi ingat ini adalah expected cash payment, jadi cash payment khusus untuk membeli bahan baku, sehingga ini ada hubungannya dengan anggaran pembelian bahan baku di slide sebelumnya. Nah, kita masukkan dulu ada saldo utang yang dinyatakan di soal. Kemudian untuk pembelian kuartal pertama 194.400, ini dari slide sebelumnya. 60%-nya itu dia adalah 116.640 dibayar di kuartal pembelian, yaitu kuartal pertama, sisanya dibayar di kuartal kedua. Kemudian dijumlah, begitu juga dengan kuartal kedua, 60% kuartal kedua, sisanya di kuartal ketiga. Nah, demikian juga yang kuartal ketiga dan juga kuartal keempat. Nah, untuk kuartal keempat sama seperti ketika menerima uang penjualan, 60%-nya diterima di kuartal keempat yang ini. Nah, sisanya itu akan diterima di tahun depannya, sehingga dia tidak muncul di sini ya. Nah, kemudian itu tinggal dijumlah. Inilah expected cash payment dari perusahaan minor minor production atau minor company gitu ya. Jadi yang akan dikeluarkan. Jadi cash disbursement-nya seperti ini untuk tahun kedua, baik yang kuartalan maupun yang tahunan. Nah, ini adalah tugas adik-adik. Adik-adik diminta menyiapkan master budget untuk perusahaan Ponderosa. Jadi, soal ini diambil dari bukunya Hansen tahun 2022 tentang judulnya Cost Management, dan di sini adik-adik wajib menggunakan aplikasi Excel untuk mengerjakannya. Jadi, untuk soalnya itu akan diberikan secara terpisah, tidak di PowerPoint ini. Jadi, itu saja latihan soal kita tentang master budget. Terima kasih, semoga adik-adik bisa memahaminya.